Bagaimana jika orang tua maksa kita untuk menghadiri acara bid'ah? Apakah jika kita menolak, kita menjadi anak yang durhaka? Justru kalau kita tidak menolak, kita jadi durhaka. Hati orang tua dan menjaga perasaannya. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Punya adik terbawa Wahabi, perempuan. Rumahnya belakang-belakangan. Rumahnya itu belakang-belakangan. Pada saat ibunya mau berangkat umroh, si anak perempuan yang Wahabi itu tidak mau datang ke ibu. Kemudian sekarang pun silaturahim pun seolah-olah menjauh. Perbuatan dosa dan permusuhan dan bid'ah adalah sesuatu yang dosa. Ya. Mungkin ada yang berkata, "Lah enggak tahan sama orang tua kalau demikian, Ustaz." Karena ada hadis ridhonya Allah pada ridho kedua orang tua. Betul. Ridhonya Allah pada ridho pada ridho kedua orang tua selama keridhaan orang tua tersebut tidak menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana jika orang tua maksa kita untuk menghadiri acara bid'ah? Apakah jika kita menolak, kita menjadi anak yang durhaka? Justru kalau kita tidak menolak, kita jadi durhaka. Kenapa? Karena berarti kita akan menyebabkan orang tua kita berdosa. Iya kan? Orang yang mengajak kepada perbuatan dosa, dia akan menanggung dosa para pengikutnya. Terus saya untuk melakukan amalan bid'ah, tetapi amalan ini tidak sampai masuk ke dalam kesyirikan. Dengan sangat terpaksa saya melakukan amalan tersebut, tetapi hati saya mengingkari agar tidak menyakiti hati orang tua dan menjaga perasaannya. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya hukumnya haram. Tapi hati-hati sekarang saya ngasih nasihat. Apa-apa jangan selalu bikin status yang membuat nanti akan menjadikan masalah atau akan timbulnya ain, doa buruk dari orang lain. Apalagi kalau sampai status itu menebarkan fitnah. Ya, kita pada saat ini pada masa teknologi yang luar biasa, mudah informasi diraih dan disebarkan. Tapi akibatnya banyak orang malas untuk datang tabayun. Juga banyak orang yang sok ingin tenar, hanya ingin menyebarkan status orang lain, padahal belum jelas. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Abdullah ibn Mubarak, cukup seseorang dikatakan munafik jika ia menyampaikan sesuatu dari orang lain yang belum tentu, yang belum diketahui kredibilitasnya. Orang itu jujur apa tidak? Kemudian kita menyampaikan informasi dari orang tersebut, padahal kita belum mengetahui kredibilitasnya, belum jelas orangnya siapa, apalagi di internet orangnya siapa, main sebarin, maka kita bisa dikatakan fasik atau munafik. Hati-hati ini. Jadi harus jelas, sudahlah, yang jelas saja. Nah ini sekarang banyak sekali yang buat-buat fitnah, apalagi terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Saya miris ya dengan ajaran Wahabi. Kemarin saya ke Palembang. Di Palembang salah satu donatur kita yang mungkin sekarang sedang menyaksikan, pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa, tapi punya adik terbawa Wahabi, perempuan. Rumahnya belakang-belakangan. Rumahnya itu belakang-belakangan. Pada saat ibunya mau berangkat umroh, si anak perempuan yang Wahabi itu tidak mau datang ke ibu. Kemudian sekarang pun silaturahim pun seolah-olah menjauh. Dia memberi batas. Maka sang kakak sampai bilang, kalau kamu nggak mengakui saya sebagai kakak, maka akui saya sebagai tetangga, karena ada hak sebagai tetangga. Aku minta hak sebagai tetanggamu. Seperti itu. Hati-hati itu. Jadi ajaran mereka itu ternyata banyak sekali membuat kekisruhan di rumah tangga, dalam keluarga, membuat fitnah lain sebagainya. Ada yang bilang ke kita apa, Syiah, belum tahu apa-apa, ketemu juga belum, langsung bilang Syiah. Ada yang seperti itu. Kalau diajak ketemu dialog, dari mana dasarnya antum menyatakan kami ini Syiah? Tidak mau bertemu pun. Ketemu sekali juga enggak, ngikut ngaji dengan kita juga enggak, tabayyun ajaran-ajaran kita juga enggak, diajak dialog juga enggak mau. Mereka hanya bisa menebarkan fitnah, berarti bukan Ahlus Sunnah, walaupun pengakuan mereka Ahlus Sunnah, tapi yang jelas kajiannya pun mengaku kajian Sunnah, yang jelas Ahlul Fitnah wal Gagabah, juga kajiannya kajian bid'ah dan fitnah. Betul. Jadi apa yang dibanggakan dari mereka? Kalau hanya bisa membuat fitnah, diajak dialog, tabayyun, kitab-kitab kita, ayo kita satukan. Ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka, kita duduk bareng di hadapan umat, live streaming seperti ini, mereka nggak mau. Selalu yang menjadi dalih mereka, bukan dalil, dalih, bahwasannya agama bukan untuk diperdebatkan, tapi mereka lebih dulu mendebat, lebih dulu menyalahkan. Kalau kita ajak untuk tabayyun, mereka tidak mau.
Karena apa? Takut terbongkar kedustaan mereka, takut terbongkar keburukan mereka. Apa? Pembuat fitnah.